Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Korea Selatan, siapa yang tak tahu dengan negara yang satu ini? Negara yang terkenal dengan industri K-pop-nya ini melahirkan banyak bintang muda yang digilai seantero dunia, seperti Super Junior, BTS, EXO, hingga Blackpink. Tak hanya terkenal dengan industri hiburannya saja, jauh sebelum industri hiburan berkembang, industri elektronik dan teknologi sudah menopang negara ini berkat kemajuan perusahaan-perusahaan teknologi seperti Samsung, LG, hingga Hyundai. Lalu bagaimana negara Korea Selatan bisa terbentuk dan bisa bangkit dari kemiskinan sehabis dijajah Jepang? Sejarah Korea bermula dari zaman Paleolitik awal sampai dengan sekarang. Kemudian, Kerajaan Gojoseon berdiri tahun 2333 sebelum Masehi. Baru pada abad ketiga sebelum Masehi, Korea mulai terbagi-bagi menjadi banyak wilayah kerajaan. Gojoseon adalah kerajaan Korea yang pertama. Berdasarkan Samguk-yusa dan teks-teks kuno Korea abad pertengahan, Gojoseon didirikan tahun 2333 sebelum Masehi oleh Dangun, putra tokoh mitologi Korea, Gwanin, yang dipercaya diturunkan dari surga. Masyarakat Gojoseon ada keturunan dari suku bangsa Altai yang bermigrasi ke Manchuria, daerah sebelah utara sungai Yangtze Cina dan semenanjung Korea. Mereka adalah nenek moyang orang Korea yang pertama yang disebut dalam catatan sejarah. Gojoseon sebenarnya terletak di Liaoning, tetapi sekitar tahun 400 sebelum Masehi memindahkan ibu kotanya ke Pyongyang, yang sekarang adalah ibu kota dari Korea Utara. Lalu pada tahun 1 Masehi, 3 kerajaan Korea seperti Goguryeo, Silla, dan Baekje mulai mendominasi semenanjung Korea dan Manchuria. 3 kerajaan ini saling bersaing secara ekonomi dan militer. Goguryeo dan Baekje adalah 2 kerajaan yang terkuat, terutama Goguryeo yang selalu dapat menangkis serangan-serangan dari dinasti-dinasti Cina. Lalu, kerajaan Silla perlahan-lahan menjadi kuat dan akhirnya dapat menundukkan Goguryeo. Untuk pertama kalinya, semenanjung Korea berhasil disatukan oleh Silla pada tahun 676 menjadi Silla Bersatu. Para pelarian Goguryeo yang selamat mendirikan sebuah kerajaan lain di sisi timur laut semenanjung Korea, yakni Balhae. Silla Bersatu akhirnya runtuh di akhir abad ke-9, yang juga mengakhiri masa kekuasaan 3 kerajaan. Kerajaan yang baru, dinasti Goryeo, mulai mendominasi semenanjung Korea. Kerajaan Balhae runtuh tahun 926 karena serangan bangsa Khitan, dan sebagian besar penduduk serta pemimpinnya dari Gwangyun mengungsi ke dinasti Goryeo. Selama pemerintahan Goryeo, hukum yang baru dibuat, pelayan masyarakat dibentuk, serta penyebaran agama Buddha berkembang pesat. Tahun 993 sampai 1019, suku Khitan dari dinasti Liao menyerbu Goryeo, tapi berhasil dipukul mundur. Kemudian pada tahun 1238, Goryeo kembali diserbu pasukan Mongol, dan setelah mengalami perang hampir 30 tahun, dua pihak akhirnya melakukan perjanjian damai. Pada tahun 1392, Taejo dari Joseon mendirikan dinasti Joseon setelah menumbangkan Goryeo. Antara 1592 sampai 1598, dalam perang Imjin, Jepang menginvasi semenanjung Korea, tetapi dapat dipatahkan oleh prajurit pimpinan Admiral Yi Sun-shin. Lalu pada tahun 1620-an sampai 1630-an, dinasti Joseon kembali menderita serangan dari dinasti Qing. Pada awal tahun 1870-an, Jepang kembali berusaha merebut Korea yang berada dalam pengaruh Cina. Pada tahun 1895, Maharani Myeongsong dibunuh oleh mata-mata Jepang. Maharani Myeongsong seorang ratu sekaligus istri pertama dari Kaisar Gojong, raja ke-26 dari dinasti Joseon. Pemerintahan kolonial Jepang menganggap Myeongsong sebagai kerikil dalam usaha ekspansi kolonialismenya. Berbagai usaha untuk mengenyahkannya dari arena politik sengaja dilakukan oleh ayah dari Raja Gojong. Namun, hal ini malah membuatnya semakin keras dalam menentang Jepang. Maharani Myeongsong mengalami akhir hidup yang mengenaskan pada pagi hari tanggal 8 Oktober 1895 karena dibunuh oleh mata-mata yang menyusup ke istana Gyeongbok. Pembunuhan Maharani Myeongsong menimbulkan protes dunia internasional. Untuk meredakan kritikan, pemerintah Jepang memanggil Miura dan menuntutnya di pengadilan distrik Hiroshima. Sementara para personel militer yang terlibat didakwa di pengadilan militer.
Namun, keputusan hakim menyatakan mereka tidak bersalah karena tidak ditemukan adanya bukti yang cukup kuat. Lalu pada tahun 1905, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian Ulsa yang menjadikan Korea sebagai protektorat Jepang. Lalu pada tahun 1910, Jepang mulai menjajah Korea. Perjuangan rakyat Korea terhadap penjajahan Jepang dimanifestasikan dalam pergerakan 1 Maret dengan tanpa kekerasan. Dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945, PBB membuat rencana administrasi bersama Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, rencana tersebut tidak terlaksana. Pada tahun 1948, pemerintahan baru terbentuk, yang Demokratik Korea Selatan dan Komunis Korea Utara, yang dibagi oleh garis lintang 38 derajat. Ketegangan antara kedua belah pihak mencuat ketika Perang Korea meletus tahun 1950, ketika pihak Korea Utara menyerang Korea Selatan. Perang Korea meninggalkan dua Korea yang dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea, yang secara teknis masih menyisakan perang melalui Perang Dingin hingga kini. Korea Utara adalah negara komunis, seringkali digambarkan sebagai Stalinis atau tertutup. Ekonominya pada awalnya menikmati pertumbuhan yang substansial, namun runtuh pada tahun 1990-an. Lalu bagaimana dengan Korea Selatan? Korea Selatan selalu bertumbuh. Setelah beberapa dasawarsa di bawah penguasa otoriter, menjadi demokrasi liberal kapitalis, salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kejayaan ekonomi Korea Selatan dimulai di bawah pemerintahan Jenderal Park Chung-hee yang berkuasa sejak kudeta terhadap rezim otoriter Chiang Man-ri pada Mei 1961. Beberapa langkah diambil untuk membangun Korea Selatan, termasuk pengembangan rencana ekonomi 5 tahun, pengalihan substitusi impor ke pengembangan industri berorientasi ekspor, dan kontrol negara atas kredit. Rezim Park menciptakan Dewan Perencanaan Ekonomi yang dikelola oleh para teknokrat untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Kepala EPB menjabat sebagai wakil Perdana Menteri, mengungguli semua anggota kabinet lainnya. Selain itu, negara juga menasionalisasi semua bank komersial dan mengatur kembali sistem perbankan untuk memberikan kontrol atas kredit. Negara kemudian memberikan pinjaman berbunga rendah kepada pelaku bisnis lokal, sesuai dengan kebutuhan rencana ekonomi. Kebanyakan sejarawan menganggap rencana pembangunan 5 tahun pertama sebagai titik lepas landas ekonomi Korea Selatan. Diluncurkan pada tahun 1962, yang menyerukan tingkat pertumbuhan ekonomi 7,1% untuk periode 1962 sampai 1966, dengan mendorong pengembangan industri ringan untuk ekspor. Terlepas dari keraguan banyak penasihat Amerika bahwa itu tidak realistis, target tersebut dilampaui dengan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 8,9%, mendorong Korea Selatan dalam jalur menuju industrialisasi yang cepat. Ekspor tumbuh 29% per tahun, dan kapasitas manufaktur meningkat 15% per tahun. Nah, itu tadi sedikit cerita mengenai sejarah berdirinya negara Korea Selatan. Sampai jumpa di next video, jangan lupa like, komen, dan subscribe.